Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh murid-murid yang Allah sayangi dan cintai, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun antum berada, dan semoga Allah berikan kemudahan dalam ketakwaannya. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali lagi pada mata pelajaran bahasa Arab yang insya Allah kita akan laksanakan pada pertemuan kali ini. Ya, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ad-darsus sadis atau pelajaran yang keenam. Insya Allah siap semuanya ya, insya Allah. Semuanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang kepunyaan atau maliyah adli. Contohnya dalam bahasa Arab itu kalau kita bahasa Indonesia, ini punyaku. Punyaku untuk ana, itu bahasa Arabnya saya itu ana, maka namanya li. Ini contohnya. Kitabun itu masih umum punya orang banyak ya, kitabun. Tapi jika ingin dikatakan ini punyaku, maka menjadi kitabi, ada ya-nya. Tapi jika hanya untuk mujarad atau tidak munfarid atau tidak ada tambahan dari kayak contohnya kitabun. Contoh, liman hadal kitab, hadal kitab li. Kitab ini milik saya. Itu artinya. Jadi untuk ini, tapi kalau langsung juga bisa. Kita liman hadal kitab, hada kitabi. Tanpa ada li juga bisa. Tapi kalau lebih bagusnya tadi, jika tidak ada kayak ini, contohnya tidak ada selain semuanya, cuma tanyain, liman hada li, hada ya juz. Tapi kalau itu boleh juga kayak ini, kitabun, kitabi atau kita, hadal kitab li juga bisa. Dua-duanya bisa. Tapi yang lebih afdal ini li, lebih bagus. Tapi biasanya semua terserah kita, semuanya juga sama. Tapi kebanyakan itu seperti itu. Li, kita hadal kitab li. Baik, anak ulangi lagi. Di sini pada pelajaran yang ke-6 kita akan mempelajari tentang kepunyaan dalam bahasa Arab. Bagaimana cara mengekspresikan atau mengungkapkan bahwasanya ini barang ini tuh adalah milik saya, bukan milik orang lain, atau mengkhususkan sesuatu untuk saya atau untuk antum juga bisa. Yang penting di sini menunjukkan kepemilikan akan sesuatu. Contoh, liman hayataka, liman hayatuka, untuk siapa hidupmu? Hayati lillahi ta'ala, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada untuk artinya milik. Kalau ada ya itu hanya untuk saya. Kalau lillah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana? Ana itu di situ ada itu garis bawahnya di sini ya. Ana kalau ingin menjadikan sesuatu itu punya saya, liman hadal kitab, al kitabu li, kitab ini milik saya. Terus anta di sini yang aslinya ya menjadi ka atau menjadi laka, itu untuk anta, laka. Liman hadal kitab laka, hadal kitabu lak. Artinya apa? Kitab ini milik kamu laki-laki satu, bukan dua atau tiga. Nanti kalau ada dua dan tiga itu ada nanti. Kita akan belajar lagi. Tapi nanti ketika ketemu di semester insya Allah ke depannya. Karena ini hanya untuk pengenalan dan untuk tahu apa itu bahasa Arab. Ini pendasaran, maka ini untuk sementara. Hanya untuk dhamir anta. Baik, sekarang untuk anti. Anti di sini hanya berubah untuk huruf ka, huruf kaf. Kafnya tadi fathah, sekarang menjadi kasrah. Jadi laki. Liman hadal kitab? Hadal kitab. Hadal kitabu laki. Hadal kitabu laki? Naam. Hadal kitabu laki? Naam. Hadal kitabu laki. Ini contohnya. Punya siapa kitab ini? Kitab ini milik kamu perempuan satu. Itu artinya. Yang kedua adalah huwa. Huwa artinya di sini dia ya, dia satu laki-laki. Huwa, bagaimana cara mengekspresikan kalau bahwasannya sesuatu itu milik dia?
dia laki-laki satu. Maka menjadi lahu. Tambahnya adalah lam dan hu. Al-ha wa huwa madmum atau dhamma. Lahu. Liman hadal kitab? Al-kitabu lahu. Lahu liman? Lil ustaz mungkin atau liman. Kama syi'tum. Liman hadal kitab? Al-kitabu lahu. Kitab ini milik dia, laki-laki satu. Taib yang terakhir, hiya. Hiya itu dia. Dia perempuan satu. Taib. Liman hadal kitab? Al-kitabu laha. Artinya apa? Kitab ini milik dia, perempuan satu. Jadi di sini intinya jika dalam bab ini adalah mampu dan tahu bagaimana cara mengekspresikan bahwa sesuatu itu milik kita atau milik seseorang, yang penting mengekspresikan kepemilikan. Dan kedua, harus mampu membedakan bagaimana caranya ketika ingin mengekspresikan sesuatu untuk saya, kamu laki-laki satu, kamu perempuan satu, atau dia laki-laki satu, atau dia perempuan satu. Itu intinya di pelajaran ke-6 ini. Insya Allah paham ya, karena insya Allah mudah. Baiklah, sekarang lebih ke dalam lagi, kita langsung ke pembahasan bab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ana ustadzun li kitabun hadal kitabuli. Ini cukup sangat mudah ya. Saya ustadz. Saya seorang ustadz maksudnya gitu. Saya mempunyai kitabun sebuah kitab. Ya, sudah ya. Saya memiliki sebuah kitab atau satu kitab. Hadal kitabu li. Kitab ini milik ustaz atau milik saya. Hadal kitabu li. Kitab ini milik saya. Bawahnya, anta tilmidun laka kurrasatun hal hadhil mistaratu lak. Artikan, apakah kamu adalah seorang murid? Laka kurrasatun, kamu laki-laki satu, atau kamu murid satu tadi mempunyai apa? Kurrasatun, buku tulis. Hal hadhi al mistaratu laka, apakah penggaris ini milik kamu laki-laki satu? Kembali lagi, kita bahas lagi. Maaf tadi ada gangguan ya dari chat WA, udah Ustaz matikan data WA-nya. Baiklah, tadi udah sampai hal hadhil mistaratu laki. Apakah penggaris ini milik kamu satu laki-laki? Terus bawahnya, anti Fatimatu laki min mandilun hadal qalamu wal musallathu laki. Kamu satu perempuan, wahai Fatimah. Kamu perempuan satu memiliki mandil, itu sapu tangan. Hadal qalamu wal musallathu laki. Ballpoint ini dan segitiga ini milik kamu satu perempuan. Laki di sini kembali atau merujuk kepada Fatimah. Anti Fatimatu laki mandilun hadal qalam wal musallasu laki. Artinya, kamu Fatimah satu perempuan, kamu memiliki sapu tangan satu dan ballpoint dan segitiga ini milik kamu. Terus bawahnya, Muhammadun waladun. Muhammad seorang anak laki-laki. Huwa tilmidun fi hadhil madrasati. Dia murid di sekolahan ini. Lahu kurrasatun wa mimhatun. Dia memiliki buku tulis dan penghapus karet atau penghapus untuk pensil. Aisyatu bintun. Aisyah adalah anak perempuan. Hiya tilmidatun fil madrasatil ibtidaiyati. Dia murid perempuan di sekolah ibtidai atau SD. Ibtidai itu SD. Laha mahfadatun. Dia memiliki dompet. Mahfadatun artinya dompet. Lanjut. Afwan. Wa mandilun, tadi dompet dan sapu tangan. Halaha khizanatun fil baiti. Apakah dia memiliki lemari atau almari di rumah? Ini pertanyaannya. Halaka qalamu hibrin. Apakah kamu laki-laki satu mempunyai satu ballpoint atau ballpoint?
Na'am li qalamu hibrin. Na'am, iya saya memiliki ballpoint. Aina qalamu hibrin? Di mana ballpoint? Huwa fil jaybi. Dia di dalam jaib, apa artinya? Saku. Man dhalikal walad? Siapa anak laki-laki tersebut atau itu? Huwa Ahmadu. Dia Ahmad. Hal li Ahmada qalamun? Apakah Ahmad mempunyai ballpoint? Pena? Na'am, lahu qalamun 'alal maktabi. Na'am, iya, dia memiliki ballpoint. Dia memiliki ballpoint di atas meja. Ahadhil minqalatu laka? Apakah busur ini milik kamu satu laki-laki? La, tilka al minqalatu li Ahmada. Tidak, busur itu milik Ahmad. Aina firjaruka? Di mana jangkar kamu? Huwa fil hujrah. Dia berada di dalam kamar. Mungkin dia anak pondok ya. Man fil hujrati? Fil hujrati Khadijah. Siapa yang berada di dalam kamar? Fil hujrati, di dalam kamar. Khadijah, ada Khadijah. Madani Khadijah? Apa yang dimiliki oleh Khadijah? Li Khadijah artinya yang dimiliki Khadijah. Li Khadijata mahfadatun wa kurrasatun. Khadijah memiliki dompet dan buku tulis. Terus yang bawahnya laha mahfadatun wa kurrasatun. Dia memiliki dompet dan apa? Khadijah diganti laha. Anak kasih tahu tadi kan? Kalau hiya itu laha. Kalau huwa itu lahu. Di sini li Khadijah diganti laha karena Khadijah itu perempuan satu, tapi dia maka diganti dengan laha. Laha mahfadatun wa kurrasatun. Dia memiliki satu dompet dan buku tulis. Anak kira masih agak rancu kenapa bisa laha, bisa laki. Kalau laki itu tatap muka. Kalau Khadijah di sini diomongkan. Ustaz gak berbicara dengan Khadijah. Khadijah diomongkan dalam pembahasan ini. Jadi dia. Karena kalau anta atau anti wajib ada di depan Ustaz yang Ustaz ajak omong. Itu anti dan anta. Kalau huwa itu ghaib. Jadi boleh saja dia ada. Boleh saja dia tidak ada. Di sini diomongkan. Berarti dia tidak ada. Karena dia di dalam omongan. Di dalam pembahasan. Makanya dikatakan hiya atau dia. Bukan kamu Khadijah. Nah, paham ya? Kalau anta dan anti wajib muhadir, dia harus wajib ada di depan Ustadz. Kalau laha itu bisa gaib, bisa jauh di sana, kita omongkan di sini. Khadijah diomongkan, berarti dia. Khadijah itu dia, bukan kamu. Ya, di situ ya. Baik, langsung lagi. Laha mahfadatun wa kurrasatun. Dia siapa? Khadijah memiliki dompet dan buku tulis. Man anti? Siapa kamu perempuan satu? Ana Maryam, saya Maryam. Anti tilmidatun? Apakah kamu seorang murid atau siswi? Naam, ana tilmidatun. Ya, saya seorang siswi. Hal laki qirtasun? Apakah kamu perempuan satu mempunyai apa? Kertas? La, bali kurrasatun. Tidak, akan tetapi saya mempunyai buku tulis. Tidak cuma satu kertas, tapi satu buku. Maksudnya gitu ya. Masya Allah. Di sini lihat. Ahadhil kharitatu laki? Apakah peta ini milik kamu? Naam, hiya li. Ya, peta itu milik hiya itu kembali ke kharitah. Hiya di sini, kenapa kharitah? Kharitah itu muannas, ada tak marbutohnya, makanya hiya. Nah, ulangi lagi, karena kharitah itu diomongkan, makanya dia. Kecuali kharitah antum ajak omong, makanya anti. Tapi kalau diomongkan, dibahas, makanya dia termasuk hiya. Hiyali, naam, dia atau kharitah itu atau peta itu milik saya. Kalau jawaban itu untuk plus ya. Yang sekarang yang untuk min atau tidak, menyangkalnya. La bal hiyali Hamidin. Tidak, akan tetapi dia milik Hamid. Baik, huna faslun anta fil fasli. Laka mistaratun wa qalamu rasasin 'alal maktabi. Di sini kelas, kamu di dalam kelas, kamu mempunyai penggaris dan pensil di atas meja.
Walaka qalamu hibrin fil jaybi. Dan kamu satu laki-laki mempunyai pensil di dalam saku. Halaka mibratun fil jaybi. Apakah kamu mempunyai satu laki-laki mempunyai mibratun rautan fil jaybi di dalam saku? Hadhil minqalatu laka. Busur ini milik kamu satu laki-laki. Wa hadal kitabu, dan kitab ini li atau milik saya. Tilkal kharitatu lil ustadi. Atlas tersebut atau atlas itu milik ustad. Hadal waladu huwa Hamidun. Murid anak laki-laki ini dia Hamid. Lahu abun wa ummun. Dia memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Al abu fil baiti. Ayah di rumah, wal ummu fil matbah, dan ibu berada di matbah, itu artinya dapur. Hal fil baiti hujratun. Apakah di dalam rumah terdapat kamar? Hal fil matbahi hujratun. Apakah di dalam dapur ada kamar? Ya Maryam, hadhil hujratu laki. Wahai Maryam, kamar ini milik kamu. Wahai Maryam, laki. Hadhil hujratu laki. Ini Maryam diajak ngomong ya. Fi hadhil hujrati sarirun wa huwa laki. Dan di dalam kamar ini terdapat sarir atau kasur. Wa huwa laki. Di sarirun fil hujrati. Saya mempunyai kasur di dalam kamar. Ala sariri hasirun wa mikhaddatun. Di dalam kamar terdapat hasir, selimut, wa mikhaddatun atau wisadatun, bantal. Bijani bisariri min dhadatun. Bijani bisariri min dhadatun. Di samping, maaf tadi kesalahan, maaf. Ternyata sarir itu ranjang ya, ranjang. Adapun hasir itu tikar. Min dhadatun itu meja. Hiyali itu milik saya. Lil min dhadati jarrarun. Meja itu mempunyai laci meja. Wadil jarrari miftahun, dan milik dan laci itu memiliki kunci. Alidalika albabu miftahun. Apakah pintu itu mempunyai sebuah kunci? Wara'a dzalikal baiti bustanun. Bawahnya ya. Di belakang dalikal bait, rumah itu ada bustan. Bustan itu apa? Kebun atau taman. Fil bustani syajaratun. Di dalam taman terdapat pohon. Tahta syajarati rajulun. Di bawah pohon ada laki-laki. Huwa khadimun. Dia seorang pelayan. Lahu miknasatun. Dia mempunyai sapu. Madhanil khadimi. Apa yang dimiliki seorang pelayan atau pembantu? Wa madha 'alas syajarati. Dan apa yang ada di atas pohon? Silakan dijawab sendiri. Kalau yang pertanyaan ini cuma untuk pertanyaan-pertanyaan. Adapun ini aslinya kalau langsung secara langsung Ustaz akan langsung tanya, "Madza dinil khadimi?" Ini untuk PR hasilnya dan langsung ditanyakan dalam kelas. Tapi karena kita berada dalam pertemuan yang seperti ini online, tidak secara langsung, tidak direct method atau secara langsung tatap muka, maka untuk pertanyaan seperti ini tidak bisa dilaksanakan atau diaplikasikan. Baik, sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk pembahasan bab ke-6 ya, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita tinggal membahas atau ini untuk tugasnya, insya'i atau pengarangan. Ini pertanyaannya untuk melatih imajinasi atau khayalan kita, atau apa yang kita rasakan atau apa yang kita inginkan jawab. Yang penting sesuai dan benar. Tamrin yang ke-8, ajib an hadhil as'ilah. Hal laka miknasatun fil hujrati? Apakah kamu laki-laki mempunyai satu laki-laki satu memiliki sapu di dalam kamar? Nah, terserah. Itu jawaban antum. Laka berarti untuk laki-laki kira-kira punya atau enggak. Terus bawahnya nomor 2, ainal khadimu, di mana seorang pembantu? Halil baiti saqfun, apakah rumah itu memiliki atap? Liman tilkas syajaratu, punya siapa pohon itu? Mada
liman tilka sajaratus, punya siapa pohon itu? Madalil ummi, apa yang dimiliki seorang ibu? Halil bustani surun, apakah kebun memiliki surun itu pagar pembatas biasanya ya. Surun hal alihadas sunduqi alihadas sunduqi miftahun, apakah sunduk itu kardus mempunyai kunci? Apakah kardus ini mempunyai kunci? Jawab sendiri, kardus apakah punya kunci atau tidak? Ini insya'i ya. Man fil matbah, siapa yang berada di dalam dapur? Waman fil bustani, dan siapa yang berada di kebun? Mada fil JB, nomor 9, apa yang ada di dalam saku? Nomor 10, liman tilkal kharita, milik siapa peta itu? Ini yang tampilan untuk yang kedua, ini tugas yang kedua. Imla'il faragha fi kulli jumlatin minal jumalil atiyati. Ini artinya, artikan ya, isilah yang kosong pada setiap kalimat, pada kalimat-kalimat yang akan datang, atau dalam bahasa Arabnya jumlah, seperti apa yang Ustadz sampaikan ketika awal permulaan sebelum pelajaran ini. Titik-titik darajatun itu artinya sepeda. Titik-titik fil baiti, kira-kira apa? Yaudah, nomor 1 Ustadz akan jawab. Darajatun fil baiti, titik-titik fil baiti. Li darajatun, saya memiliki sepeda. Hiya fil baiti, dia di sini untuk darajah, karena kita omongkan ya. Hiya fil baiti, dia berada di dalam rumah. Ini ana kasih contoh ya. Li darajatun wa hiya fil baiti, saya mempunyai sepeda dan dia berada di mana? Berada di rumah. Yang nomor 2 ana artikan, tapi nanti jawabnya atau isiannya harus antum semua yang di rumah. Hadhil midratu titik-titik wa tilkal mahfadatu titik-titik Aisyata. Hal titik-titik bi'run amamal baiti ya Ahmadu. Tanda tanya. Fil hujrati ummun, di dalam kelas, di dalam kamar terdapat atau ada ibu. Hal hadhil hizanatu titik-titik pertanyaan. Dzalika ar-rajulu khadimun, laki-laki itu adalah seorang pelayan atau pembantu. Hal titik-titik mibratun fil JB, apakah titik-titik rautan di dalam saku? 6 hadhihi titik-titik hadhil hujrati babun, kamar ini pintu. Titik-titik kuflun wa nafidatun, titik-titik gembok dan jendela. Titik-titik fakuratun. Selat kunci, fakuratun selat kunci. Ya, nomor 7, ya Maryamu adzalikal kubu, wahai Maryam, apakah kubun itu artinya cangkir? Titik-titik pertanyaan, kira-kira apa? Yang terakhir, ana tilmidun titik-titik bingkolatun, saya seorang murid titik-titik busur. Fi di dalam titik-titik wadalika firjaru titik-titik Ahmad, dan jangkar itu titik-titik Ahmad. Baik, sampai di sini dari awal sampai akhir, dari dari awal penyampaian Ustadz. Jika ada yang kurang paham, salah kata, salah pergerakan, salah semuanya, atau ada yang kurang dari Ustadz, semuanya itu hanya milik Ustadz sendiri, dari Ustadz sendiri. Adapun kebenaran dan kearifan dan semuanya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah salah dan tidak ada kekurangan sama sekali. Jadi wa alfu minkum in wajadtum akhta'an min kalami wa fi'li wa ghairu dzalika atlubu afwan minkum jami'an afwan katsiran ala nafsi wa fi'li wa ghairu dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.